Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Puji nama Tuhan, kita panjatkan kehadiratnya. Kita patut bersyukur di mana pada pagi hari ini kita masih diberi satu kesempatan yang indah untuk datang ke rumah Tuhan, untuk memuji serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mulai acara ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tenang sejenak, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Amin. Saat teduh kita selesai. Saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita membuka buku pujian kita nomor 13. Pujilah Allah. Bapak Gembala Sidang. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas pimpinan, berkat-berkat dan juga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Juga terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersekutu untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan. Kita buka lagi buku pujian kita nomor 32. Ku bernyanyi tentang Yesus. Hatiku
Selanjutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan. Kita buka kembali buku pujian kita nomor 201. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Seperti biasa kita akan membacakannya saling bertanggapan. Saya ayat yang pertama, sidang jemaat ayat yang kedua hingga seterusnya. Jika sudah mendapatkannya, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontas dan Asia.
orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh hambanya. Untuk itu marilah kita membuka buku pujian kita nomor 2 bagian belakang. Hambanya saya persilakan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberi kesempatan sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadirat Tuhan. Dan saat ini kami juga rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami untuk dapat memahaminya. Dan biarlah melalui firman-Mu, Tuhan memberkati akan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya harap kita semuanya ada di dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Kita akan melihat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam surat 2 Petrus. Surat 2 Petrus pasal yang ke-1. 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Jika sudah mendapatkan bagian ini, kita akan baca bergantian. Saya ayat-ayat yang berbilangan genap, dan Bapak Ibu saudara-saudari ayat-ayat yang berbilangan ganjil, dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21.
2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Martin Luther menyampaikan ada 3 hal penting ya, ketika dia memprotes akan keadaan ya gereja pada zaman itu. Ya, ada 3 hal: sola fide, sola gratia, sola scriptura. Nah, hari ini kita sudah melihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. Ya, di sini berkaitan dengan sola scriptura, ya, hanya oleh firman Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara mengenai firman Allah, ya, kita mengimani bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang tertulis, yang bisa kita baca, yang bisa kita kenal, sehingga kita bisa tahu siapakah Allah itu. Kita bisa tahu bagaimana alam raya diciptakan. Kita bisa tahu keberadaan manusia. Kita bisa tahu akan manusia yang jatuh dalam dosa. Dan kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, ya, Rasul Petrus, kita kenal di dalam pasal 1 ayat 1 ya, di sana mengatakan dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus. Ya, Rasul Petrus di sini menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Asia Kecil, ya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen di sana, yang pada waktu itu mengalami berbagai penderitaan pergumulan dalam kehidupan mereka, ya, tentang firman Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 16, Simon Petrus mengatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Apa yang disampaikan ya oleh Petrus dan juga oleh rekan-rekannya bukanlah suatu dongeng ya isapan jempol dari manusia, bukan dongeng yang tidak ada faktanya, yang tidak ada kebenarannya, tetapi dia menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya dia mendengar, tapi dia melihat sendiri bagaimana ya kemuliaan Tuhan digenapi, ya. Nubuat-nubuat di dalam kitab Perjanjian Lama digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu kali ya, ketika beberapa orang dari murid Tuhan Yesus menyaksikan Tuhan Yesus ada di atas gunung, dipermuliakan di sana. Ya, ada Elia, ada Musa di sana. Kemudian mereka berkata, ya, murid-murid ini berkata, bolehkah aku bangun satu kemah untuk kamu, satu kemah untuk Elia, satu kemah untuk Musa? Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus dipermuliakan pada waktu itu. Dan ada suara dari sorga yang mereka dengar dengan telinga mereka sendiri. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Yesus adalah jawaban bagi manusia. Dan firman Allah ini iya dan amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 17 sampai 18 jelas sekali dikatakan di sana, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan ini ada dua hal penting yang harus kita perhatikan di dalam perjalanan iman Kristen kita. Yang pertama yaitu pewahyuan, ya, wahyu dari Allah sendiri yang dituliskan dan kita kenal di dalam Alkitab kita. Orang percaya di dunia ini mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah dalam bahasa aslinya. Ada 39 ya kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Jumlah semuanya adalah 66 buku. Semua ini adalah firman Allah yang dituliskan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah, di mana Allah memberikan ya dorongan kepada mereka semua untuk menuliskannya. Di dalam ayat 21 mengatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, pewahyuan atau revelation yang di sini memberitahukan kepada setiap kita semuanya bagaimana Allah memakai kurang lebih ada 40 orang penulis untuk menuliskan firman Allah. Ya. Dan firman Allah ini ya, ada hal-hal peristiwa yang sudah lalu, yang sejarah masa lalu, yang sebetulnya menurut pikiran manusia tidak mungkin bisa diketahui. Bagaimana Musa bisa menuliskan kitab Kejadian ya, pada masa ketika pada waktu itu dunia belum diciptakan. Kemudian dalam pasal 1 kita lihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan manusia. Apakah Musa ada di sana pada waktu itu sehingga dia bisa menuliskan itu? Tidak. Tetapi kenapa bisa Musa menuliskan itu? Ini karena wahyu dari Allah. Wahyu juga bisa diartikan sebagai ilham, ya, ilham dari Allah sendiri. Sehingga penulis bisa menuliskan akan firman Allah dan dikenal oleh setiap kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu contoh di dalam firman Tuhan, kalau kita membaca dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 22, di sana dikatakan ya, Allah bertata di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang, ya, seperti belalang banyaknya. Nah, bagi kita yang hidup dalam masa sekarang ini, mungkin kita tidak ada masalah dengan ayat ini. Allah bertata di atas bulatan bumi, karena kita tahu bumi kita ini bulat. Ya. Tetapi pada masa dulu sebelum abad yang ke-18, firman Tuhan ini disangsikan oleh banyak orang. Bagaimana Allah bertata di atas bulatan bumi? Mereka di zaman sebelum dibuktikan bahwa bumi itu bulat, mereka percaya bahwa bumi itu seperti meja datar. Ya. Kalau Anda berlayar jauh-jauh bisa nyemplung, entah nyemplung kemana. Tapi bumi ini datar menurut mereka. Ya. Sehingga firman Tuhan ini ditertawakan oleh banyak orang. Bagaimana Allah bertata di atas bulatan bumi? Bumi itu kan datar, bukan bulat. Tetapi setelah Columbus, ya, Christophorus Columbus membuktikan bahwa bumi ini bulat, akhirnya manusia mengerti firman Allah, ya dan amin, tidak salah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini salah satu contoh saja bagaimana penulis bisa menuliskan peristiwa-peristiwa yang masa lalu, sejarah masa lalu, bahkan jauh sebelum dia dilahirkan dia bisa menuliskan ini. Kenapa? Inilah pewahyuan. Inilah Allah yang menggerakkan mereka dengan dorongan Roh Kudus. Maka orang-orang itu dapat menuliskan, dapat berbicara, dan sehingga kita bisa mengenal di dalam Alkitab kita. Dan pewahyuan ini juga berlaku ya di dalam peristiwa-peristiwa pada zaman penulis ini menuliskan Alkitab ini. Nah, kita lihat di sana ada nabi-nabi, ada rasul-rasul. Mereka menuliskan pada zaman mereka. Kitab Yesaya dituliskan pada waktu bangsa Israel dibuang ya ke Babel.
Nah, Nabi Yesaya menuliskan itu semuanya. Apakah itu atas kehendaknya sendiri, atas pikirannya sendiri? Tidak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi atas dorongan dari Allah sendiri, sehingga Yesaya bisa menuliskan dengan tepat. Bahkan dia bukan hanya menuliskan peristiwa-peristiwa pada zamannya, tapi dia menuliskan nubuat-nubuat yang akan datang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita yang hidup dalam zaman ini, kita mengetahui banyak nubuat-nubuat dari kitab Yesaya, bahkan Daniel dan kitab-kitab yang lainnya ya digenapi ya di dalam zaman Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya nubuat Yesaya, yaitu anak darah yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Immanuel, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Bagaimana seorang darah, seorang yang tidak pernah menikah, seorang yang tidak pernah ya hidup bersama dengan seorang laki-laki bisa mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, mereka heran, tetapi ini digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria. Jadi kita lihat di sini pewahyuan yang dituliskan di dalam Alkitab kita. Ada sejarah masa lalu, ada masa pada waktu kehidupan penulis Alkitab itu menuliskannya, dan ada juga waktu-waktu yang akan datang yang dinubuatkan oleh mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba untuk melihat arti dari nubuat ya. Nubuat ini kurang lebih dengan suatu ramalan, tapi bukan ramalan juga ya. Setiap orang bisa meramal, ahli ekonomi bisa meramalkan ya bagaimana keadaan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang setelah COVID-19 ini. Dunia bisa meramalkan sesuatu, mereka bisa memprediksi sesuatu kejadian yang akan datang. Tapi nubuat ini ya tidak sama dengan itu. Sama-sama membicarakan tentang hal masa yang akan datang. Tapi nubuat ini adalah dari Tuhan, di mana Tuhan menggerakkan nabi-nabinya, menggerakkan penulis Alkitab untuk menuliskan hal ini. Dan banyak nubuat yang sudah digenapi. Tinggal kita lihat ya, satu kitab namanya kitab Wahyu. Ini nubuat-nubuat pada akhir zaman, peristiwa-peristiwa pada akhir zaman nanti. Ya, yang dikenal dengan eskatologi ya. Kita akan melihat bagaimana kitab Wahyu yang dituliskan di sana 22 kitab akan dibuktikan digenapi ya pada masa yang akan datang. Di mana dia yaitu Yesus Kristus yang kita cintai akan datang kembali. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini namanya pewahyuan. Ini namanya ya ilham yang diberikan kepada manusia, di mana manusia ini dipilih oleh Allah atas dorongan Roh Kudus untuk menuliskan hal itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ya kita pernah mendengar ada hamba Tuhan yang menubuatkan sesuatu ya. Ada orang yang menubuatkan kejadian yang akan datang. Apakah itu termasuk dengan pewahyuan? Ini patut dipertanyakan, karena firman Tuhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu pasal 22 sudah lengkap ditulis. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kalau ada seorang yang mengatakan nabi atau nabiya pada zaman sekarang, lalu menubuatkan hal yang akan datang, itu perlu dipertanyakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena jelas sekali Wahyu pasal 22 mengatakan bahwa itu sudah genap. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, dan itu sudah sempurna. Coba kita lihat Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19. Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19. Kita akan baca bersama bagian ini. Wahyu pasal 22 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini.
Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Artinya apa? Artinya sempurna sudah. Ya. Alkitab kita dikenal ada 66 buku, 39 buku Perjanjian Lama, 27 buku Perjanjian Baru. Ya. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan nabi, ya, nabi yang baru muncul dan menubuatkan sesuatu, bahkan mereka mengatakan bisa naik ke sorga, bisa menyaksikan neraka, itu patut dipertanyakan. Kalau memang itu adalah firman Tuhan, kalau itu nubuat dari Tuhan, maka Alkitab kita bukan 66, mungkin setiap kali terus bertambah ya secara progresif ya. Oh, itu ada lagi satu orang ya di sono di Amerika menubuatkan hal seperti ini. Oh, tambahkan lagi ya, Alkitab kita sudah tambah, entah jadi ribuan kitab jadinya. Ya. Saya pernah sampaikan kepada setiap kita di sini, yaitu cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Di mana di tempat orang kaya tidak bisa pergi ke tempat Lazarus. Tempat Lazarus juga tidak bisa pergi ke tempat orang kaya. Dan juga di alam maut itu di tempat orang kaya tidak bisa datang ke dunia. Di tempat di Lazarus juga tidak bisa datang ke dunia. Ada penghalang di sana, ada jurang yang memisahkan. Tapi bagaimana ada orang, bahkan ada hamba Tuhan yang mengatakan bisa ke sorga, bisa kembali ke dunia, bisa ke neraka, menyaksikan orang-orang yang dihukum di sana. Yang benar orang-orang itu ataukah yang benar Tuhan Yesus yang menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus? Kita bisa menjawabnya itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pewahyuan adalah datang dari Allah sendiri. Ya, di dalam ayat firman Tuhan tadi dikatakan dalam ayat 21, 2 Petrus pasal 1, sebab tidak pernah, lihat ya, tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Hal ini bisa kita juga selidiki di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10. Di situ bicara tentang kasih. Kasih itu tidak akan berakhir. Nubuat akan berhenti, ya. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan juga akan sirna setelah yang sempurna tiba. Apa yang sempurna? Yang tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Yang tadi kita baca dalam Wahyu pasal 22. Alkitab ini sudah sempurna. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kejadian-kejadian yang luar biasa yang mereka klaim bisa mereka lakukan, kejadian-kejadian spektakuler yang bisa mereka lakukan, bisa ke neraka, bisa ke sorga, bisa membangkitkan orang mati, dan bisa melakukan banyak hal, patut dipertanyakan. Apakah itu setara dengan firman Allah atau tidak? Karena Alkitab ini sudah sempurna, maka semuanya akan berhenti, kata firman Tuhan. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, karena pengetahuan kita tidak sempurna. Nubuat juga. Kalau khotbah ini ya bukan nubuat namanya, khotbah ya khotbah menjelaskan firman Allah. Jangan dikategorikan sebagai nubuat dari Tuhan, tidak. Kalau Anda mau meramalkan, memprediksi sesuatu, ya prediksi, ya ramalan, bukan suatu nubuat itu. Karena nubuat itu adalah dari Allah, di mana Allah menggerakkan penulis Alkitab untuk menuliskan hal itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, pewahyuan, ilham, sehingga Alkitab ini dituliskan. Lalu yang kedua, hal yang kedua yang penting, ya, yaitu iluminasi, ya, penerangan dari Tuhan. Ketika seseorang anak Tuhan membaca firman Tuhan dan ada hal-hal yang sulit dimengerti, disitulah Tuhan tolong orang itu. Disitulah kita ditolong oleh Tuhan untuk dapat memahami bagian-bagian yang kita baca, kita renungkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan ketika kita membaca Alkitab, ada sesuatu hal yang sulit kita pahami? Bagaimana ini maksudnya ya Pak?
Kok ayat yang lain itu nggak seperti itu, tapi ayat ini, seperti itu dan lain sebagainya. Disitulah ketika kita mohon pertolongan dari Allah, Roh Kudus akan menerangi pikiran Anda. Ini namanya iluminasi, bukan pewahyuan lagi. Kita diberikan kemampuan untuk dapat memahami firman Tuhan yang kita pelajari. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ya di dalam Injil Lukas, kita lihat Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Mungkin di dalam Lukas 24 ini saya sedikit bisa gambarkan tentang iluminasi ya. Pertolongan dari Tuhan untuk menyingkapkan sesuatu yang terselubung. Lukas pasal 24 ayat 30 sampai ayat 31. Lukas 24 ayat 30 dan 31. Mari kita baca bagian ini, Lukas 24 ayat 30 dan 31. Satu, dua, tiga. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, aneh sekali ya. Mereka sudah lama ikut Tuhan Yesus, tapi mereka ketika menyaksikan Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, bahkan duduk makan bersama dengan mereka. Mereka tidak paham itu Yesus. Tapi disitulah Tuhan tolong, Roh Kudus menolong, menyingkapkan mata mereka. Akhirnya mereka paham. Oh, pantas. Rupanya dia adalah Tuhan. Rupanya dia adalah Tuhan Yesus. Bahkan ayat 32 mengatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Sampai hatinya berkobar-kobar, tapi mereka tidak paham siapa yang diajak ngomong itu, siapa yang menjelaskan itu. Tapi setelah Roh Kudus tolong mereka, mata mereka disingkapkan, mereka paham, mereka tahu itu Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah tidak bersama mereka lagi pada waktu itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita menyelidiki firman Tuhan, ada sesuatu, ada beberapa hal yang mungkin kita nggak mengerti. Coba kita menenangkan diri, berdoa, meminta kepada Allah untuk menolong kita. Saya yakin Tuhan akan tolong kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jangan disangka bahwa Mbak Tuhan pun semua pasti tahu semua. Enggak, banyak hal yang kami tidak tahu juga. Tapi kami terus bergumul dan mohon supaya Tuhan tolong. Ya, ketika menyampaikan renungan, ketika menyampaikan suatu penjelasan firman Tuhan, kalau dengan kekuatan kami sendiri, pengetahuan kami yang kami peroleh dari sekolah teologi, yang nggak mungkin bisa untuk menjelaskan semua bagian firman Tuhan. Tapi Tuhan yang tolong. Kadangkala Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan pada waktu sekolah teologi kami menemukan kebenaran dalam firman Tuhan. Seringkali di dalam pelayanan seperti ini, ternyata ketika membaca bagian firman Tuhan, ada hal baru yang saya dapatkan di sana, yang dulu belum saya dapatkan. Ada hal-hal yang dulu saya tidak mengerti, sekarang baru bisa mengerti. Dan itu bisa terjadi juga dengan setiap kita. Tapi juga jangan dipaksakan. Lalu kalau kita maksakan, ya kita lalu terjemahkan sekehendak kita. Itu pun tidak boleh. Coba kita lihat nas kita tadi, ya, di dalam 2 Petrus tadi, ya. 2 Petrus pasal 1 tadi, ayat yang ke-20. 2 Petrus pasal 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu mengetahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nggak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri.
wah ini kayaknya cocok dengan apa yang menurut bang saya, lalu saya tafsirkan seperti itu. Nggak boleh. Tuhan yang harus tuntun Anda untuk mengetahui akan kebenaran firman Tuhan itu. Dan kalau hingga sampai saat ini Anda sudah berdoa untuk mengerti, memahami satu bagian firman Tuhan dan Anda belum mengetahuinya, jangan putus asa. Tapi juga ada kadang-kadang firman Tuhan yang memang nggak mungkin kita bisa pahami, ya, yang bisa kita singkapkan. Ya. Seperti di dalam satu ayat firman Tuhan, Ulangan 29 ayat 29. Ya. Hal yang tersembunyi itu bagi Tuhan. Hal yang dibukakan itu untuk kita. Ya. Coba kita lihat kitab Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, begitu dalam ya firman Allah yang kita miliki, sehingga tidak mungkin dengan pikiran kita yang hanya sekepalan tangan ini untuk memahami semuanya itu. Ini suara hati Allah. Bagaimana kita bisa memahami semuanya itu? Ada hal-hal yang tersembunyi bagi kita, itu bagi Allah. Yang dinyatakan itu adalah bagi kita. Dan itu pun atas pertolongan dari Roh Kudus. Penerangan dari Roh Allah. Membukakan pikiran kita, menyingkapkan yang terselubung itu. Sehingga kita dapat paham, kita bisa mengerti, kita bisa mengenal Tuhan Yesus, kita bisa menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan banyak hal lain yang kita bisa peroleh melalui pertolongan dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua hal ini penting untuk kita pahami. Pertama adalah pewahyuan. Alkitab adalah firman Allah tanpa salah dalam bahasa aslinya. Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, Perjanjian Baru, bahasa Yunani atau Gerika. Ya. Memang oleh karena keterbatasan bahasa Indonesia, ada hal-hal kata-kata yang sulit untuk diterjemahkan dengan pas. Ya. Oleh sebab itu, iman kekristenan mengatakan Alkitab adalah firman Allah tanpa salah dalam bahasa aslinya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita semuanya dan mendorong kita untuk tetap mempelajari firman Tuhan, mempelajari, mendalami Alkitab kita, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, pikiran kami sangat terbatas. Oleh sebab itu, mohon kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, supaya menerjemahkan dalam hati kami masing-masing, agar kami semakin memahami firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kami pelajari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada hambanya yang telah menjelaskan kebenaran firman Tuhan buat kita. Selanjutnya kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Untuk itu marilah kita membuka buku pujian kita nomor 224.
selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk pokok doa nanti kami serahkan kepada Ibu Indah Sumarni yang pimpin kita dalam doa. Yang pertama kita berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Yang kedua kita berdoa buat penginjilan di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Yang ketiga kita berdoa buat gembala sidang dan majelis serta aktivis gereja. Yang keempat kita berdoa buat jemaat baik dari segi kerohanian, kesehatan dan ekonomi. Serta jemaat ada yang sakit, kita berdoa juga untuk Bapak Aliong, Bapak Andreas Rudian, Bapak Sujan, Ibu Mujiati bersama Bapak Acon. Dan selanjutnya kita berdoa buat perkembangan TK Makedonia. Yang terakhir kita berdoa buat uang persembahan. Untuk Ibu Indah kami persilakan. Mari jemaat kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami menaikkan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami yang tiada putus-putusnya. Engkau senantiasa menolong dan menjaga, bahkan Engkau sumber segala berkat sudah memberkati kami. Engkau telah menjawab akan setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan bahwa anak kami Rafael sudah diterima di perguruan tinggi. Kami yakin dan percaya semua ini karena campur tangan daripada Tuhan. Terima kasih, biarlah anakmu ini boleh belajar dengan baik seturut dengan kehendak Allah, mencapai akan cita-citanya. Kami datang kepadamu pada hari ini ya Tuhan, dan kami terus berdoa untuk seluruh pergumulan akan hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang terganggu kesehatannya. Kami tahu Tuhan Engkau adalah pencipta kami, dan Engkau mengerti, Engkau tahu seluruh organ tubuh kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan setiap mereka pada tangan kasih Allah. Mohon belas kasihan daripada Tuhan, agar Engkau boleh menjamahkan saudara-saudari kami ini dan memulihkan mereka. Kami terus berdoa Tuhan untuk Bapak Vanuel, untuk Bapak Aliong, untuk anak kami Aliong. Kami juga mau berdoa juga untuk Bapak Sujan. Kami berdoa untuk Ibu Mujiati. Tuhan menolong akan mereka sekalian. Engkau melihat akan anggota-anggota tubuhnya yang saat ini terganggu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau boleh menjamah mereka sekalian. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau melihat segala sesuatu yang terjadi bagi bangsa ini. Khususnya ya Tuhan, bangsa ini tengah bergumul untuk pandemi virus corona yang sampai saat ini masih ada di Indonesia. Tuhan, jikalau Engkau memang berkenan, biarlah lalukan semua virus yang ada ini ya Bapa, sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala, dan kami boleh senantiasa memuji memuliakan Allah akan pertolongan daripada Tuhan. Berikan hikmat bijaksana bagi pemimpin-pemimpin kami, baik itu presiden, wakil presiden, juga seluruh menteri yang ada, bahkan aparat yang paling kecil yang ada di sekitar kami. Tuhan menolong, berikan hikmat bijaksana sehingga mereka dapat membantu, menolong akan rakyat yang ada, sehingga rakyat ini boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau sudah menolong akan TK Makedonia sampai dengan hari ini. Kami menyerahkan akan perkembangan, kemajuan TK ini pada tangan kasih Allah. Mohon supaya Engkau boleh berkenan memberikan pertolongan, khususnya bagi guru-guru yang telah menyediakan hati mereka untuk mengajar di TK kami ini. Dan biarlah melalui kami semuanya Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi anak-anak yang telah Tuhan percayakan bagi TK Makedonia Bodok. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk majelis gereja, untuk gembala sidang dan seluruh aktivis gereja yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan, baik remaja, pemuda maupun sekolah minggu. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati akan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk rencana diadakannya pemilihan majelis gereja yang baru. Biar Tuhan Kau boleh menolong akan setiap kami, sehingga kami masing-masing boleh membuka hati, memberikan diri untuk bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan akan seluruh pergumulan, seluruh pelayanan yang ada di gereja kami ini pada tangan kasih Allah. Mohon supaya Engkau boleh berkenan memberikan pertolongan bagi
kami sekalian jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur di mana pada hari ini kami boleh hadir bersama-sama dan kami telah memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih kami, sebagai ucapan syukur kami kepada Allah karena pertolongan, pimpinan, bahkan berkat-berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan kepada Tuhan boleh berkenan di hadapan Allah dan Allah boleh berkenan untuk memakainya untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Berkati akan setiap kami yang sudah memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Selanjutnya